Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Meskipun terlambat sedikit ya, karena tadi ada sedikit kejadian kita diserempet orang, tapi alhamdulillah selesai dengan baik. Nah, mari kita lanjutkan pengajian kitab hadis, yaitu kitab Al-Bulughah karya Ibnu Al-Mulaqqin. Kita sudah sampai pada hadis 68. Leres betul? Sekarang 68 ya. Halaman 39. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man nasiya, barang siapa yang lupa salatan akan satu salat, au nama anha, atau dia tertidur dari salat tadi, fakaffaratuha, maka kafaratnya adalah ayyusalliyaha, bahwasanya dia melakukan salat tersebut idza dzakaraha, apabila dia mengingatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang lupa terhadap satu salat yang wajib, kemudian dia teringat, maka pada saat teringat itu hendaklah dia langsung melakukan salat yang terlupakan. Demikian juga tertidur juga begitu. Kalau tertidur kemudian bangun, maka saat bangun langsung melakukan salat yang dia tinggalkan dengan sebab tidur yang dia alami tadi. Maka ini hadis menunjukkan bahwa waktu-waktu yang terlarang untuk salat, apabila kita melakukannya ada sebab, maka diperbolehkan. Ada 3 waktu terlarang. Pada subuh dilarang salat, pada asar dilarang salat, ketika istiwa matahari tepat di atas kepala dilarang salat. Tapi seandainya kita lupa terhadap salat yang wajib, kemudian teringat pada 3 waktu ini, tetap silahkan dilakukan. Pada subuh teringat, tadi malam saya belum salat isya, silahkan pada subuh salat isya. Sehingga larangan salat di 3 waktu ini diperkecualikan apabila 2 kondisi ini tadi, yaitu ketika lupa terhadap satu salat atau ketika tertidur. Makanya mazhab Syafi'i berpendapat 3 waktu yang terlarang tadi boleh kita sholat padanya sholat sunnah kalau ada sebab yang muncul sebelum sholat atau sebabnya yang menyertai sholat tadi. Misalnya apa? Masuk ke masjid, kita disuruh untuk tahiyatul masjid. Nah, berarti masuknya ke masjid ini sebab yang muncul sebelum sholat, maka boleh tahiyatul masjid pada subuh, boleh tahiyatul masjid pada asar, berdasarkan hadis ini tadi. Hadis ini memang cuma bicara tentang orang tertidur sama orang yang lupa. Ya, tapi kemudian diperluas fikihnya oleh mazhab Syafi'i. Berarti kalau ada sebab yang lain yang munculnya sebelum salat, maka silahkan untuk melakukan salat tersebut meskipun waktunya terlarang. Berikutnya 69, wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jaa, datang yaumal Khandaq, pada hari perang Khandaq, yaitu tahun 5 Hijriah. Nama lainnya perang Ahzab. Khandaq artinya parit. Ba'dama, setelah gharabat, tenggelam asyamsu, matahari. Faja'ala, maka beliau berbuat yasubbu, mencaci maki kufar Quraisyin, orang-orang kafir Quraisy. Kenapa mencaci maki? Karena menyebabkan dia terlambat sholat asar sampai datang waktu maghrib. Waqala, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
makitu tidaklah saya nyaris usallil asra salat asar hatta sehingga kadati syamsu nyaris matahari itu taghrubu tenggelam. Faqala maka bersabdalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah ma sallaituha, tidaklah aku melakukan salat asar tersebut. Maksudnya apa? Saya juga senasib, saya belum salat asar. Faqumna maka kami pun berdiri ila Budhan, ke lembah Budhan, nama lembah. Fatawadda'a lalu beliau wudu lis-salati untuk salat, wa tawadda'na dan kami pun berwudu laha untuk salat yaitu salat asar. Fasalla lalu beliau salat al-asra asar ba'dama setelah gharabat tenggelam asyamsu matahari. Thumma kemudian salla beliau salat al-maghriba maghrib ba'daha setelah asar. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau waktu sholat sudah habis dan kita belum melakukan satu sholat yang wajib, maka hendaklah kita melakukannya secara langsung, jangan menunda-nunda lagi. Misalnya belum sholat asar, kemudian sudah adzan maghrib. Nah, pas adzan maghrib langsung sholat asar, jangan ditunda, nanti saja habis maghrib. Dan ini tidak boleh disengaja ya, tapi hanya terjadi karena suatu sebab atau kondisi darurat. Ini gara-gara perang belum selesai sampai tenggelam matahari. Nah, akhirnya belum sempat salat asar. Ini berarti karena terpaksa. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa mengganti salat yang sudah terlewat waktunya itu tetap harus urut. Misalnya belum salat maghrib dan isya, sudah masuk waktu subuh. Nah, maka menggantinya urut maghrib, isya, subuh. Bolehkah dibalik, yaitu subuh dulu baru kemudian maghrib isya? Boleh dengan catatan apabila waktu subuh tersisa sedikit cukup untuk 2 rakaat. Misalnya panjenengan belum sholat isya, kemudian bangun-bangun sudah jam 5 misalnya, kemudian terbit matahari jam 5 lebih 10, berarti hanya tersisa 10 menit. 10 menit hanya cukup untuk sholat subuh panjenengan 2 rakaat misalnya. Nah, maka berarti panjenengan sholat subuh dulu 2 rakaat baru kemudian sholat isya. Tapi kalau waktunya masih cukup untuk isya dulu, maka harus urut isya baru kemudian subuh. Kenapa boleh tidak urut apabila waktunya tinggal sedikit? Karena kalau kita melakukan isya dulu, berarti nanti subuhnya pun keluar. Jam 5 lebih 10 sudah masuk waktu, sudah habis waktu subuh. Kalau kita isya dulu, berarti subuhnya pun juga keluar waktu. Sehingga isyaknya keluar waktu, subuhnya juga keluar waktu. Cuma satu kondisi itu saja yang menyebabkan boleh kita membolak-balik apakah salat isya subuh dulu ataukah salat isya dulu. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya kejadian ini terjadinya sebelum disyariatkannya salat khauf. Setelah disyariatkannya salat khauf, maka posisi perang pun tetap dilakukan salat 5 waktu berjamaah. Maka ini kejadiannya adalah sebelum disyariatkannya salatul khaufi. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan kalau ada orang susah, maka hendaklah kita menghibur. Di sini Umar susah, ya Rasulullah, saya belum salat asar sampai masuk waktu maghrib. Nabi menghibur. Tidak hanya kamu, saya pun juga senasib. Nah, ini namanya menghibur. Ya. Faedah berikutnya, salah satu tanda orang baik adalah kalau dia itu sedih ketika terlewatkan satu perkara yang baik. Biasanya tahajud, tidak tahajud, susah. Nah, itu orang baik. Biasanya membaca Quran, tidak sempat baca Quran karena kesibukan, susah. Biasanya sholat tepat waktu seperti Sayyidina Umar, ini sholatnya tidak tepat waktu, susah. Maka dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, man sarrathu hasanatuhu, siapa yang bahagia dengan sebab amal baiknya dan dia susah dengan sebab amal buruknya, maka itu adalah tanda orang yang beriman. Tandanya 2 ya.
Melakukan amal baik, melakukan amal jelek, susah. Hadis berikutnya 70, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang anis salati, dari salat ba'dal asri, setelah asar, hatta taghruba syamsu, sampai tenggelam matahari. Wa anis salati, dan dari salat ba'da subhi, setelah subuh, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Hadis ini bicara tentang awqatul karahah, yaitu waktu-waktu dilarangnya salat. Ada 3 waktu, dan kalau kita rinci menjadi 5 waktu. 3 waktu adalah ba'da subuh, ba'da asar, sama waktu istiwa. Kalau kita rinci maka ditambah ketika proses terbit matahari dan ketika proses tenggelam matahari. Kenapa oleh para ulama dirinci menjadi 5? Karena waktu proses dan waktu tenggelam matahari ini larangannya lebih keras daripada 3 yang pertama. Kenapa? Karena pada saat proses tenggelam dan terbit matahari, ini setan berada bersama posisi matahari supaya disembah oleh orang-orang yang menyembah matahari. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya waktu-waktu yang terlarang ini kita dilarang salat. Tetapi apakah diperbolehkan melakukan salat kalau ada sebabnya? Nah, tadi sudah kita bahas. Kalau menurut mazhab Syafi'i, boleh melakukan pada waktu yang terlarang ini 2 macam salat. Salat yang ada sebab muncul sebelum salat, dan salat yang ada sebab muncul yang menyertai salat tadi. Misalnya tahiyatul masjid, nah, sebabnya itu muncul sebelum salat, yaitu kita masuk masjid. Berarti boleh tahiyatul masjid ba'da subuh, ba'da asar, istiwa. Salat yang disertai dengan sebab, misalnya salat gerhana. Salat gerhana itu dilakukan ketika ada gerhana, berarti sebabnya menyertai salatnya. Nah, ini boleh dilakukan pada 3 waktu terlarang. Maka seandainya ada gerhana ba'da subuh, boleh salat gerhana. Seandainya ada gerhana pada asar, boleh salat gerhana. Seandainya ada gerhana ketika istiwa, boleh salat gerhana. Menurut madhab Syafi'i, menyelisih mereka madhab jumhur. Kalau jumhur berpendapat salat apapun ada sebab atau tidak ada sebabnya, maka tidak boleh dilakukan pada waktu yang terlarang. Karena mungkin juga sama yang lainnya Jenazah itu sebabnya muncul sebelum salat atau setelah salat? Sebelum salat, karena adanya jenazah sebelum kita salat jenazah. Berarti menurut mazhab Syafi'i boleh salat jenazah pada subuh. Tapi kalau menurut jumhur tidak boleh. Nah, ini jenazahnya segera mau dibawa pergi. Kalau saya nunggu terbit sudah nggak sempat, ya sudah nggak sempat ya nggak apa-apa. Oh, memang tidak wajib fardu ain, hanya fardu kifayah. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i silahkan sholat. Dan ini pernah saya lakukan di kampung saya. Ba'da subuh ada jenazah mau dibawa pergi, saya sholat jenazah. Nah, kemudian orang-orang mendekati saya, "Loh Ustaz, kan dilarang sholat ba'da subuh." Nah, saya katakan saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau panjenengan mau pakai mazhab jumhur, silahkan nunggu nanti terbit matahari. Kalau mau ikut mazhab Syafi'i, monggo sholat bersama saya, tak imami. Tapi tidak harus mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal tersebut. Kemudian waktu setelah asar ini diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama berpendapat kalau kita sudah sholat asar, maka habis itu sudah tidak boleh sholat sunnah. Mayoritas. Sebagian kecil ulama berpendapat habis sholat asar masih boleh sholat sunnah, yang penting mataharinya masih putih. Berarti terlarangnya itu kalau mataharinya sudah menjelang terbenam, yaitu ketika sudah kuning. Jadi sekarang kan 2:30 sudah adzan asar ya. Nah, anggaplah jam 3 itu kita sholat sunnah masih bisa. 3:30 sholat sunnah masih bisa karena matahari masih putih. Nah, kalau sudah jam 5 itu matahari sudah kuning, itu udah nggak boleh. Dan pendapat ini yang saya pilih meskipun minoritas karena dalilnya sahih di dalam Sunan Abu Dawud bahwa Nabi melarang salat ba'da asar kecuali matahari masih tinggi. Berikutnya 71, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini anhu, tapi saya lebih suka membaca anhuma karena Ibnu Abbas anak dan bapak semuanya sahabat Nabi.
Qala dia mengatakan syahida telah bersaksi indi di hadapanku rijalun beberapa orang mardiyuna yang diridhai wa ardahum dan orang yang paling diridhai di antara mereka indi menurut saya adalah Umar, Sayyidina Umar. Apa isi persaksiannya? Anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang anis salati dari salat ba'da subhi setelah subuh hatta sehingga tusyriqas syamsu terbit matahari wa ba'dal asri dan setelah asar hatta taghrub sampai tenggelam. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, menunjukkan adanya dua waktu yang terlarang untuk salat, yaitu ba'da subuh dan ba'da asar. Adapun waktu istiwa, dalilnya tidak ada di dalam kitab ini, karena kitab ini hanya membahas hadis-hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Nah, untuk yang waktu istiwa itu dalilnya tidak ada dalam sahih Bukhari dan Muslim, tapi ada dalam kitab Sunan. Sehingga yang pengen tahu dalilnya silahkan buka yang lebih lengkap daripada kitab ini, yaitu kitab Bulughul Maram. Di sana ada dalilnya waktu istiwa tidak boleh kita sholat sunnah. Kemudian bukti yang lain bahwasanya sholat sunnah setelah asar masih boleh selama belum kuning. Buktinya adalah perbuatan Nabi SAW. Beliau habis asar kalau masuk rumah Aisyah tidak pernah absen dari sholat 2 rakaat pada asar, sunnah ba'diyah asar. Selalu habis sholat asar masuk ke rumah Aisyah 2 rakaat sholat, kemudian baru melakukan aktivitas yang lain. Itu selalu kata Aisyah, nggak pernah absen. Jadi rutin dilakukan oleh Nabi SAW. Berarti sholat sunnah setelah asar boleh. Nah terus ini dilarangnya gimana? Maksudnya kalau matahari sudah kuning. Kemudian hadis ini menunjukkan fadilah Sayyidina Umar, karena kata Ibnu Abbas, Sayyidina Umar termasuk orang yang paling saya ridhoi karena apa? Ucapannya pasti jujur kalau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menganggap seluruh sahabat Nabi itu jujur dalam periwayatan hadis. Jadi nggak dibeda-bedakan ya. Abu Bakar periwayatannya sahih, Muawiyah periwayatannya juga sahih. Kalau orang Syiah itu memilah-milah. Ini kalau dari Ali diterima, kalau dari Muawiyah nggak diterima. Siapapun memerangi Muawiyah dianggap sebagai orang memerangi Ali dianggap sebagai orang munafik, sehingga riwayatnya ditolak oleh mereka. Nah, ini sikapnya orang-orang Syiah yang sesat. Kalau kita Ahlus Sunnah tidak membedakan satu pun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum udul. Seluruh sahabat Nabi riwayatnya bisa diterima. Sudah selesai kita dari bab ini, kita masuk bab yang lain, babul adzani, bab tentang adzan. Adzan itu namanya ada 2. Yang pertama adzan, yang kedua nida. Ada lagi nama yang ketiga tapi kurang populer, yaitu namanya da'wah. Adzan artinya pemberitahuan, nida artinya panggilan, da'wah artinya undangan. Maka adzan disebut adzan karena memberitahu awal waktu salat atau masuk waktu salat. Adzan disebut nida yang artinya panggilan karena memanggil orang-orang yang di rumah untuk datang ke masjid. Adzan disebut dakwah karena mengundang orang-orang yang belum ke masjid untuk datang ke masjid. 72 wa an Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza hadaratis shalah, apabila telah hadir salat, maksudnya waktunya salat, fal yu'adzin lakum, maka adalah adzan untuk kalian, ahadukum, salah satu kalian. Thumma, kemudian liya ummakum, hendaklah mengimami kalian, akbarukum, yang paling tua di antara kalian. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya adzan pada saat kita bersafar maupun kita muqim. Karena ini yang diajak bicara oleh Nabi adalah Malik bin Huwairits, seorang sahabat Nabi SAW yang bersafar menuju ke Madinah untuk ngaji kepada Nabi.
Nah, pas selesai pengajiannya itu dia mau pulang, maka dipesani oleh Nabi. Nanti kalau kalian pulang dari Madinah ya menuju ke rumah, nah kemudian datang waktu sholat, maka salah satu adzan. Nah, berarti pas safar tadi tetap ada adzan. Demikian juga ketika sudah sampai di rumah juga begitu, adzan. Kemudian dari hadis ini diambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, Rasulullah menyuruh kita sholat jamaah, karena adzan ini tujuannya adalah sholat jamaah, ngajak orang-orang yang di rumah supaya datang ke masjid untuk sholat jamaah. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa menjadi imam lebih utama daripada menjadi muadzin. Dari mana? Dari kalimat akbarukum. Untuk yang imam disyaratkan paling tua. Dalam hadis yang lain, yang paling paham Al-Quran. Adapun untuk imam tidak ada syaratnya. Ahadukum, salah satu kalian, berarti bebas. Mau dia hafal Quran, mau tidak, mau dia paham Quran, mau tidak, mau dia tua, mau muda, bebas. Dan ini masalah khilafiyah, yaitu siapa yang lebih utama, menjadi imam atau menjadi muadzin. Pendapat pertama berpendapat menjadi muadzin lebih utama, karena hadisnya banyak tentang fadilah azan. Salah satunya siapa yang azan, maka dia mendapatkan pahala sejumlah orang yang sholat berjamaah bersama si muadzin tadi. Misalnya nanti zuhur panjenengan adzan, yang salat jamaah di sini misalnya 30 orang. Nah, pahala 30 orang itu ngalir kepada panjenengan tanpa mengurangi pahala mereka. Itu salah satu fadilahnya muadzin. Pendapat yang kedua mengatakan imam lebih utama. Dasarnya hadis ini. Untuk imam ada syaratnya, untuk muadzin tidak ada syaratnya. Dalil yang lain adalah bahwa Nabi ditakdirkan oleh Allah menjadi imam, tidak menjadi muadzin. Seandainya menjadi muadzin lebih utama, pasti Allah takdirkan Nabi sebagai muadzin. Maka dua pendapat dalam hal ini, dan tidak usah kita bertengkar padanya. Silahkan kadang-kadang kita menjadi muadzin, kadang-kadang kita menjadi imam. Berarti mengumpulkan dua fadilah sekaligus. Berikutnya 73, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Jabir radhiyallahu anhu qala lam yakun, tidak adalah yu'adzanu, diadzani yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, wala yaumal adha, tidak pula pada hari Idul Adha. Maksudnya salat Id tidak ada azannya, juga tidak ada iqamahnya. Dan ini masalah khilafiyah. Menurut mazhab Syafi'i ada ucapan as-salatu jami'ah untuk salat Id. Menurut mazhab Hambali tidak ada ucapan apapun juga. Dan ini yang dipilih oleh guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah, bahwasanya tidak ada azan, tidak ada iqamat, tidak ada ucapan as-salatu jami'ah. Wallahu a'lam. Termasuk juga yang memilihnya adalah Syekhul Utsaimin, Ibnul Qayyim, dan yang lain-lain. Tapi seandainya ada orang yang mengucapkan as-salatu jami'ah, ya biarkan saja, karena ini masalah khilafiyah ijtihadiyah, la ingkara fi masailil khilaf, tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah khilafiyah. Apakah mereka punya dasar? Punya. Hadisnya dhaif, riwayat Zuhri, berarti mursal hadisnya, bahwasanya Nabi menyuruh orang mengucapkan as-salatu jami'ah untuk salat Id. Demikian juga mereka mengkiaskan dengan salat gerhana. Salat gerhana disyariatkan as-salatu jami'ah. Maka untuk salat Id juga sama, karena waktunya mirip, yaitu di waktu siang, tapi kemudian mengadakan jamaah besar-besaran, sama dengan salat gerhana juga begitu. Apa dalilnya bahwa salat gerhana ada ucapan as-salatu jami'ah? Hadis berikutnya 74. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu qala lamma tatkala inkasafat gerhana asy-syamsu mentari ala ahdi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tahun 10 Hijriyah. Nudiya, diserukanlah bi dengan ucapan as-salatu jami'ah. Salat itu mengumpulkan kalian. Ayo datang ke sini, ada salat yang lain daripada biasanya. Hadis ini menunjukkan
Disyariatkannya ucapan as-salatu jami'ah untuk salat gerhana, untuk mengumpulkan orang-orang yang masih berada di rumah untuk berada di masjid. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya salat ketika ada gerhana matahari, asy-syamsu matahari. Bagaimana kalau gerhana bulan? Gerhana bulan juga disyariatkan salat gerhana sesuai sabda Nabi. Kalau salat gerhana matahari maka sesuai sabda dan perbuatan beliau. Tapi kalau salat gerhana bulan hanya sesuai sabda beliau, perbuatan beliau sama sekali belum pernah salat gerhana malam hari, gerhana bulan. Lah kenapa Nabi tidak pernah salat gerhana bulan? Ya mungkin karena waktu itu belum ada ilmu falak yang tersebar, sehingga orang-orang tidak sempat menghitung nanti kapan ada gerhana lagi. Nggak ada berita di Facebook dan sebagainya. Kalau sekarang berita kita temukan dari Facebook, dari WA dan segala macam, bahwa ini adalah misalnya sudah terjadi atau akan terjadi gerhana. Kemudian gerhana yang dimaksud di sini adalah gerhana matahari total. Di masa Nabi tahun 10 Hijriah ketika wafat putra beliau namanya adalah Ibrahim, anak dari Maryam al-Qibtiyah. Maka ini gerhananya gerhana matahari total. Berarti salat karena ada gerhana matahari total sunnah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan salat untuk gerhana matahari sebagian? Apa dalilnya? Nabi kan tidak pernah melakukan. Dalilnya sabda Nabi SAW. Jadi kalau gerhana total maka dalilnya sabda Nabi dan perbuatan Nabi. Tapi kalau salat gerhana matahari tapi gerhana sebagian, maka itu sesuai dengan sabda Nabi saja. Nabi sendiri nggak pernah melakukan. Apa sabda Nabi? Fa idza ra'aitum syai'an min dzalik. Kalau kalian melihat sedikit atau sesuatu yang sedikit dari gerhana tadi. Nah, jadi gerhana tidak harus apa? Total. Sedikit pun sudah menyebabkan disyariatkannya salat gerhana. Kan sekarang ada macam-macam ya. Gerhana matahari namanya fulan, gerhana matahari nama fulana, macam-macam nama-namanya. Sehingga nama-nama itu ya ada yang menyebut gerhana cincin dan sebagainya. Nah, itu semuanya kalau termasuk gerhana maka disyariatkan kita salat sunnah gerhana. Berikutnya 75 wa Anas radhiyallahu anhu qala umira telah disuruh Bilal ayyasfa'a untuk menggenapkan al-adzan ucapan adzan wa yutira dan mengganjilkan al-iqamah ucapan iqamah ilal iqamah kecuali ucapan qad qamatis shalah. Jadi kata-kata iqamah di sini ada dua. Iqamah yang pertama qomat yang kita kenal itu, iqamah yang kedua adalah apa tadi? Ucapan qad qamatis sholatu. Hadis ini menunjukkan perbedaan antara adzan dan qamah. Perbedaannya apa? Ada 3. Yang pertama, adzan itu kalimatnya genap, diulang 2 kali. Qamat itu kalimatnya ganjil, hanya 1 kali. Yang kedua, adzan itu diucapkan dengan perlahan-lahan. Jadi setelah 1 kalimat istirahat, 1 kalimat istirahat, supaya orang yang mendengarkan itu bisa menirukan. Adapun untuk qamat tidak perlu ada jeda. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, begitu langsung terus lempeng. Ada jeda sedikit untuk kita ngambil nafas saja. Tak perlu jeda panjang. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah salat azan itu adalah dengan suara yang lantang. Karena tujuannya untuk memanggil yang masih di luar masjid. Tapi kalau qamat itu tidak wajib untuk lantang, tidak harus untuk lantang, karena tujuannya menginformasikan orang yang sudah di masjid. Jadi azan menginformasikan dan mengajak orang yang masih di rumah supaya datang ke masjid. Kalau qamat adalah informasi belaka kepada orang yang sudah di masjid, mari kita sholat berjamaah. Kemudian dari hadis ini muncul satu pemahaman, tapi pemahamannya ini tidak kuat, bahwasanya ucapan la ilaha illallah pada saat qamat itu hanya diucap 1 kali, setelah Allahu Akbarnya juga 1 kali.
Jadi bukan Allahu Akbar, la ilaha illallah, tapi hanya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia terikat dengan lafal hadis ini, yutirul iqamah, diganjilkan qomatnya. Nah, ini pemahaman kurang akurat. Kenapa? Karena dalam kitab-kitab sunan Nabi SAW itu mengajarkan iqamat itu lafalnya yang terakhir takbirnya 2. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jelas sekali takbirnya 2 kali, bukan 1 kali. Dari hadis ini juga diambil pelajaran bahwa yang paling berhak menjadi muadzin itu yang paling lantang suaranya. Kenapa dipilih Bilal? Suaranya lantang. Kenapa lantang? Dia orang Ethiopia, orang negro, kenceng-kenceng, kuat-kuat, suaranya keras. Padahal yang bermimpi mendapatkan wahyu adzan atau mimpi adzan itu adalah Abdullah bin Zaid, bukan Bilal. Tapi oleh Nabi disuruh Abdullah bin Zaid ini untuk mengajarkan adzan kepada Bilal. Terus Bilal yang mengumandangkan. Dan ini sesuai sabda Nabi dalam hadis yang lain, al-adzanu fil habasyah. Adzan itu untuk orang-orang Ethiopia. Kenapa? Suaranya lantang. Maka di dalam adzan tidak disyariatkan mendayu-dayukan atau melakukan. Adanya disyariatkan untuk mengeraskan. Maka tidak perlu didayukan atau dilakukan. Bagaimana hukumnya adzan melagu makruh? Apakah sah? Sah, karena hanya makruh saja. Tapi kalau kita tanpa lagu, datar, nah itulah yang paling utama dan itulah yang sesuai dengan tujuan inti sholat, yaitu kita adalah melakukan sholat dengan baik. Karena itu dikumandangkan azan dengan keras supaya mengajak orang-orang untuk datang ke masjid. Berikutnya 76. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan, sesungguhnya Sayyidina Bilal yu'adzin bilail, adzan di waktu malam, maksudnya adzan malam, adzan tahajud. Fakulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum, hatta yunadiya, sehingga mengumandangkan adzan Ibnu Ummi Maktum, Amr bin Ummi Maktum. Ummi Maktum ibunya, dan ini seorang sahabat Nabi yang buta. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, bahwasanya disyariatkan adzan subuh 2 kali, khusus subuh. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya, maka adzannya 1 kali. Kalau subuh, adzannya 2 kali. Adzan sebelum masuk waktu dan adzan ketika sudah masuk waktu. Adzan yang sebelum masuk waktu fungsinya apa? 2. Untuk membangunkan orang yang masih tidur. Yang kedua, untuk menghentikan orang yang masih sholat, yang mau puasa. Maka seolah-olah adzan malam itu mengatakan, wahai orang yang tahajud, kalau kamu mau puasa, berhentilah sholat, kamu sahur. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan kalau adzan subuh, kalau adzan malam dikumandangkan, maka hendaklah muadzinnya berbeda dengan yang adzan subuh. Jam 3 adzan malam, jam 4 adzan subuh. Nah, jam 3 dan jam 4 itu jangan 1 orang, tapi 2 orang. Karena di sini Rasul praktekkan untuk adzan malamnya Bilal, untuk adzan subuhnya Ibnu Ummi Maktum. Kenapa disuruh berbeda seperti ini? Karena kalau sama itu bikin rancu. Ini siap, ini adzan apa ini? Jadi sudah ada kebiasaan kan, Bilal adzan jam 3. Nah, sehingga ketika kita mendengar suara adzan Bilal, nggak perlu melihat jam. Udah otomatis nih pasti jam 3 karena Bilal. Nah, maka disuruh apa? Muadzinnya 2 begitu supaya suaranya berbeda antara yang pertama dan yang kedua. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa muadzin boleh orang yang buta, karena Ibnu Ummi Maktum ini seorang yang buta. Orang buta juga boleh menjadi imam. Sebagaimana kebiasaan Nabi kalau sedang safar untuk berjihad fisabilillah, maka kadang-kadang beliau itu mengangkat Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam yang ada di kota Madinah. Jadi Nabi safar, perang, kemudian Ibnu Ummi Maktum tidak ikut perang karena buta, nggak bisa nyerang musuh ya, tapi dia disuruh menjadi wakil Nabi mengimami salat jamaah.
Kemudian Ibnu Ummi Maktum ini namanya siapa diperselisihkan. Nama yang populer Abdullah bin Ummi Maktum. Nama yang kurang populer Amr bin Ummi Maktum. Bisa jadi seseorang itu namanya dua. Memang betul namanya Abdullah, memang betul namanya Amr. Kok bisa? Misalnya sebelum masuk Islam namanya Amr, kemudian ketika masuk Islam namanya diubah menjadi Abdullah. Bisa aja. Berikutnya 77. Terakhir nih. Habis ini soal jawab. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, siapa namanya? Sa'd bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza sami'tumun nidaa, apabila kalian mendengar azan, faqulu, maka ucapkanlah mithla, semisal persis ma yaqulul muadzin, apa yang diucapkan oleh muadzin. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya menirukan azan yang kita dengar. Apa hukumnya? Menurut jumhur sunnah, menurut mazhab zahiri wajib. Berarti kalau tidak menirukan azan berdosa. Sedang baca Quran, asyik-asyiknya tiba-tiba terdengar azan, wajib ditutup. Itu kalau mazhab zahiri. Tapi kalau mazhab jumhur tidak wajib, boleh melanjutkan karena hukumnya hanya sunnah. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan sunnah. Kenapa? Ada dalilnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersafar. Beliau itu biasanya kalau mau menyerang satu kampung, maka beliau nunggu pagi. Kalau ada azan subuhnya, berarti ini kampung muslim. Kalau tidak ada azan subuhnya, berarti kampung kafir. Nah, pada suatu hari Nabi mendengar seorang muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Nabi mengatakan, shadaqta, kamu benar. Memang Allah itu maha besar. Atau dakhalal jannah, orang ini yang adzan ini masuk jannah. Jadi Nabi tidak menirukan adzannya, malah apa? Berkomentar. Berarti menjawab adzan ini tidak wajib. Dalam hadis ini Nabi mengatakan ucapkan semisal persis apa yang diucapkan muadzin. Mithla itu artinya semisal persis, tidak ada perbedaan. Sehingga kalau imamnya mengucapkan Allahu Akbar, ya kita balas Allahu Akbar. Bagaimana dengan ucapan hayya 'alas shalah? Nah, hayya 'alas shalah itu ada dua pilihan. Boleh kita menjawab dengan kalimat yang sama, hayya 'alas shalah, dijawab hayya 'alas shalah. Boleh kita mengucapkan zikir yang tertentu. Yaitu apa? La haula wala quwwata illa billahi. Itu adalah zikir yang tertentu diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan pilih ya, mau ditiru hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ada hadisnya yang sahih riwayat Hakim dalam kitab Mustadrak. Tapi kalau kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, itu hadisnya lebih sahih. Maka dua-duanya hadisnya sahih. Kemudian para ulama mengatakan kalau muadzin itu mengucapkan kalimat adzan yang salah, jangan kita ikut menirukannya. Misalnya adzannya orang-orang Syiah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal. Mari menuju amal terbaik, yaitu salat. Nah, ini enggak usah ditirukan. Kenapa? Itu bukan adzan syar'i, bukan adzan yang disyariatkan oleh Nabi. Itu hanya tambahan dari manusia biasa, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, apa sih fadilah menirukan adzan? Fadilahnya kata Nabi, kalau kita menirukan adzan, kemudian kita berdoa, setelah itu doanya mustajab. Fa idzan tahaita fasal tu'ta. Kalau kamu sudah selesai menirukan adzan, doalah kepada Allah, pasti dikabulkan. Karena itu yang siapa yang punya hajat-hajat, silahkan menunggu waktu antara adzan dan qamat. Kemudian kita tirukan waktu muadzinnya ketika dia mengucapkan lafal adzan, kemudian berdoalah, maka doanya mustajab, dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terakhir, bagaimana kalau seseorang sedang berada di kamar kecil kemudian mendengar adzan, apakah menirukan ataukah tidak?
Apabila kita berada di tempat kita buang hajat, misalnya di atas kloset, maka tidak boleh berzikir. Apabila kita geser ke bawah, ya, jadi kamar mandinya lebar, di sini ada bak mandi, ada WC, kemudian di pojok sebelahnya ini ada keran untuk wudhu. Nah, kalau kita sudah berpindah dari area kita buang hajat, geser ke selatan yang tidak untuk buang hajat tapi untuk wudhu, maka di situ zikir boleh. Maka sebelum wudhu dalam kamar mandi, bismillah, gak apa-apa, karena tidak berada di atas klosetnya. Kalau di atas klosetnya jangan mengucapkan bismillah. Tapi karena bismillahnya ini di kamar mandi, jangan keras-keras ya, karena kalau keras-keras bisa menimbulkan fitnah. Kenapa ini ada orang yang bismillah keras-keras di kamar mandi, ya, muncul fitnah. Inilah kaum muslimin yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sudah beberapa hadis ya, 3 halaman yang kita baca. Yang pertama tentang orang yang ketiduran salat, maka silahkan mengganti kapanpun dia bangun. Yang terakhir adalah tentang menirukan muadzin. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan baik sesuai tema maupun tidak, dipersilakan. Tidak. Sama dan bukan misal saya tukar uang di pasar, terus yang saya tukar itu hanya minta 100, saya tukar baru punya 50. Sebaiknya dia harus kontan yang sama, padahal saya kembalikan. Uang ditukar dengan uang, misalnya rupiah dengan rupiah, maka syaratnya ada 2, harus kontan, tidak boleh kredit, dan harus sama. 1.000 tukar 1.000, nggak boleh 1.000 tukar 900. Ini uang ya, rupiah, sama-sama rupiah ya. Nah, panjenengan bawa uang 100.000 ingin tukar ya, 50 sama ribuan. Ternyata uangnya 50 tok, kurang 50. Berarti bagaimana ini? Karena kalau tukar uang itu harus kontan semuanya, tidak boleh kredit. Solusinya akadnya dengan berhutang. Maka bukan kita itu sorof atau menukar, tapi saya hutang. Jadi ini saya misalnya punya uang 100 nih. Kita pengen menggantinya jangan 100-nya, tapi kita menggantinya 50-nya saja. 100 separuhnya itu adalah apa? 50. Saya nukar ya, 50.000 yang ada di uang 100 ini saya tukar dengan 50 ribuan kamu yang pecah. Nah, kemudian dia ngasih kita 50.000. Berarti uang kita karena 100 masih dibawa oleh teman. Nah, maka akadnya untuk yang 50 itu adalah dia utang kepada kita, akadnya yang 50 sebelumnya itu adalah kita nukar sama dia. Tidak sih? Misalnya yang 100 ya tinggal yang masih uang kayak 50, terus kayak 50, terus nanti kurangannya ketika saya sudah punya saya kembalikan atau yang saya tukar tadi masih ada. Ya intinya di akadnya saja. Kalau akad 100 tukar 50 kan nggak bisa. Harus kontan semuanya kan. Nah, berarti tukarnya kita itu 50 aja. Oh, yang satu seran duwe Mas, aku duwe ini 50 tok. Nah, ya sudah, kalau begitu saya tukarnya 50. Tapi karena saya tidak punya uang 50, saya ngasihnya 100. Tapi akadnya yang diakadkan cuma yang 50 tadi. Enggak ada masalah. Kadang terjadi inflasi. Terus 50 belakangan. Iya, itu solusinya itu tadi ya. Pakai apa? Pakai Pakai akadnya itu. Ada lagi mungkin? Pembahasan lain monggo. itu tentang masuk pada orang atau mencari takdir sama Nisa. Kita mau ketemu sama orang yang kita kita waktu untuk ikutnya Kita salat isya atau kita salat maghrib? kita mau Imamnya salat isya. Imamnya isya, makmumnya maghrib. Bagaimana caranya? Caranya ada 2. Yang pertama,
kita salat maghrib 3 rakaat, habis itu kita salam, imamnya lanjut salat isya. Bisa ya? Nah, itu namanya mufaraqah. Mufaraqah itu memisai imam. Bolehkah memisai imam? Boleh kalau ada sebab. Tanpa sebab nggak boleh. Kita sedang sholat, tiba-tiba bayi kita nangis. Dan nangisnya itu mengganggu jamaah. Nah, maka kita mufaraqah dari imam. Ini kalau saya ngikuti imam, sholatnya masih lama. Saya mufaraqah, saya niat misah diri, saya lanjutkan sholat saya dengan cepat. Habis itu ngambil anak supaya tidak ganggu jamaah. Nah, ini mufaraqah. Cara yang kedua, kita sholat isya, kita sholat maghrib, sementara imamnya sholat isya, maka setelah kita dapat rakaat yang ketiga, kita duduk tahiyat menunggu imamnya selesai dari sholat isyanya. Dia akan melanjutkan 1 rakaat lagi, terus kita ikut tahiyat bersama imam. Jadi tahiyatnya jadi panjang. Kemudian imam salam, kita ikut salam. Nah, cara yang kedua ini boleh juga. Dua-duanya disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Adapun perkataan orang yang mengatakan kalau kita sholat maghrib sementara imamnya sholat isya, ya kita ikutnya 4, ngawur total. Karena tidak ada sholat maghrib 4 rakaat. Karena ada orang ngomong gitu, saya pernah diberitahu nih, ngawur total. Itu nggak ada dalam fikih. Nah. Ada lagi mungkin? Ya. Ya. Ya, mengganggu itu kan sebenarnya relatif ya. Misalkan lari-lari, nah itu kan jelas mengganggu. Teriak-teriak, itu kan jelas mengganggu. Tapi kalau hanya berjalan biasa di belakang, tidak di depannya orang sholat, itu kalau ada yang terganggu ya oke lah, kamu terganggu. Tapi rata-rata orang tidak akan terganggu dengan adanya anak kecil yang mondar-mandir. Nah, kita punya anak yang belum bisa diatur sehingga tidak pantas dibawa ke masjid. Tapi dia ngikuti sendiri dari rumah ke masjid. Ya, itu bukan tanggungan kita. Maka teman saya cerita, saya kalau mau ke masjid itu saya membawa plastik kresek. Lah nggak apa-apa. Karena kalau saya sudah sarungan dari rumah, anak saya pasti ikut. Tapi kalau sarung saya masukkan kresek, nah, maka anak nggak ikut. Anaknya tanya, "Meneng di Pak?" "Meneng kamar mandi." Nah, bawa kresek. Kan juga nggak bohong karena kamar mandinya masjid. Nah, dia kalau ngomong mau ke masjid, anaknya pasti ikut. Nah, kata dia pakai cara itu supaya anaknya tidak nyusul ke masjid. Ya pintar juga. Tapi anak itu insya Allah bisa kita didik perlahan-lahan. Anak saya yang usia berapa itu ya? 4 atau 5 itu ya, 5 mungkin. Nah itu saya didik, saya ajak ke masjid. Tapi kalau rame maka saya bilangi besok nggak boleh ikut sholat lagi sama Abi ke masjid karena kata dia kamu rame. Setiap mau sholat, mau masuk masjid saya bilangi boleh masuk masjid tapi diam. Nanti pas imamnya sudah mulai takbir saya bilang lagi diam. Habis salam kalau dia tadi rame saya tegur langsung. Jadi bertubi-tubi didiknya itu. Pas berangkat dibilangi, pas masuk masjid dibilangi, pas sudah takbiratul ihram dibilangi lagi. Nanti kalau masih tetap nekat maka setelah salam langsung dibilangi lagi. Dan rata-ratanya anak saya itu manut sebenarnya, kecuali kalau diganggu orang. Anak sudah bagus, tapi ada anak yang iseng, nah itu jadi rame. Seandainya nggak ada yang ngisengi, itu dia diam. Tidak boleh jalan-jalan ya paham ya. Tapi kadang-kadang masih jalan-jalan. Nah pas jalan-jalan itu kita jangan diam, pegang tangannya, pegang kembalikan lagi. Nah kalau setiap kali begitu insya Allah lama-lama dia paham, oh nggak boleh jalan-jalan. Nah jadi memang orang tua harus bertanggung jawab supaya anaknya rapi di dalam masjid. Belum rapi jangan diajak ke masjid. Tapi kalau dia lepas sendiri, ikut sendiri ya sudah, bukan tanggungan kita. Tapi triknya tadi ya, bertubi-tubi kita ajari insya Allah
lama-lama akan terlatih. Ada lagi mungkin? Tampaknya sudah pada ngantuk ya, jam 12. Saya sendiri juga udah ngantuk ini. Sampai tadi ngomongnya karo merem-merem. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron.